Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran Bu. hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali Zoom meeting ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ini bulan November ya, dan kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Maka untuk sejenak kita mengheningkan cipta terlebih dahulu, mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mau bergabung dan berpartisipasi dalam Zoom meeting di hari ini ya. Jangan lupa ya mengisi absensi terlebih dahulu di Google Form yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Tetap semangat untuk belajar, selalu menjaga kesehatan, ingat terus dengan 3M ya. Pertemuan yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, masih ada yang ingat? Kita membahas tentang apa? Tentang revolusi Rusia sama Cina. Ya, bagus ya, Pilsa ya. Mengenai revolusi Rusia dan revolusi Cina. Revolusi Cina, untuk dampak revolusi Cina yaitu memberikan pengaruh pada negara-negara tetangga yang untuk mengorbankan rasa nasionalisme, khususnya negara yang mengalami penjajahan. Ya, bagus ya, tadi apa yang dikemukakan oleh Pilsa. Kita akan membahas tentang revolusi di Indonesia ya untuk pertemuan kali ini, dan untuk modul LKPD sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Tujuan pembelajaran dari untuk pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan melakukan diskusi, gitu ya, diskusi yang nanti kita lakukan di dalam WA Group. Untuk kelompok diskusinya sudah Ibu berikan dan sudah Ibu tuliskan di Google Classroom maupun di WA Group. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok di dalam WA gitu ya. Dan kemudian setelah itu nanti kita presentasikan melalui Zoom meeting kembali gitu ya. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Ya, alhamdulillah paham ya. Kita langsung saja ke materi ya mengenai revolusi Indonesia. Namun sebelum itu ada yang bisa mengemukakan gitu. Kita mendengar revolusi Indonesia. Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda yang datang kedua kalinya. Ya, bagus ya. Tadi Resma ya yang berpendapat bahwa revolusi Indonesia itu adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda yang datang kedua kalinya ya. Ya, bagus. Kemudian ada yang menambahkan? Lida, Bu. Ya, Lida, silahkan. Tapi di situasi sekarang, revolusi bukan hanya bisa diartikan sebagai melawan Belanda kedua kalinya. Kata revolusi sendiri adalah suatu perubahan atau mengupgrade ke dalam hal baru, baik itu sosial, politik, dan sebagainya. Arti revolusi untuk sekarang adalah perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Bukan hanya melawan Belanda, tapi ke arah yang lebih baik bagi Indonesia itu sendiri. Ya, bagus. Tadi apa yang dikemukakan oleh Lida ya. Jadi lebih melihat ke kondisi kekinian gitu ya. Bahwa di sekarang pun, gitu, pada masa sekarang pun kita harus melakukan revolusi gitu ya. Revolusi untuk merubah suatu keadaan yang belum baik menjadi baik gitu ya. Lebih baik. Menjadi lebih baik. Yaitu bagus sekali apa yang dikemukakan oleh Lida gitu ya tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai revolusi Indonesia, Ibu akan tayangkan mengenai sebuah video tentang revolusi Indonesia. Bagaimana? Apakah suaranya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, silakan simak di video ini. Soal revolusi Indonesia, kita harus pahami dulu makna dari arti kata revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira apa yang bisa dikemukakan mengenai revolusi di Indonesia? Silakan. Dahulu, setelah saya menonton video yang telah ditayangkan, kita harus memahami terlebih dahulu arti dari makna revolusi itu sendiri. Ya, bagus. Tadi yang dikemukakan oleh Amira. Ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, silakan, Lida. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata revolusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri dilakukan dengan tanpa atau adanya kekerasan. Selain itu dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi atau secara perundingan dan juga secara fisik. Ya, bagus sekali tadi apa yang dikemukakan oleh Lida ya, bahwa dari video tersebut kita bisa melihat
Yang dimaksud dengan revolusi di Indonesia ini adalah revolusi atau perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya gitu ya. Meskipun euforia revolusi di Indonesia itu kan sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka, yaitu ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Namun yang akan kita bahas di sini adalah revolusi yang terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, dari video tersebut juga kita lihat bahwa dalam revolusi Indonesia itu dilakukan melalui dua strategi atau ada dua karakteristik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam revolusinya. Yang pertama adalah dengan strategi diplomasi atau perjuangan tanpa fisik, tanpa kekerasan itu yang tadi dikemukakan oleh Lida, dan perjuangan secara fisik atau konfrontasi gitu ya. Kemudian yang pertama ini mengenai jalur diplomasi. Ada beberapa perundingan atau perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa revolusi ini. Yang pertama itu ada perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan yang terakhir adalah perjanjian atau konferensi meja bundar. Gitu. Yang kedua ini mengenai perjuangan konfrontasi. Dalam perjuangan konfrontasi seperti yang tadi dikemukakan juga oleh Lida, ada beberapa pertempuran secara fisik yang terjadi di Indonesia ya. Ada pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Ambarawa, Medan Area, ada Bandung Lautan Api, dan pertempuran-pertempuran lain yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun materi-materi yang harus didiskusikan dalam kelompok, di sini sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya, nanti didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Silakan untuk setiap kelompok mendiskusikan hal-hal tersebut melalui WA Group ya. Nanti kita presentasi dari hasil diskusinya di Zoom meeting. Baiklah anak-anakku, kita bertemu lagi di Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi melalui WA Group. Untuk kelompok pertama, Ibu persilahkan. Siapa yang mau mewakilinya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bagus sekali itu Sekian dari saya. Dari kelompok pertama ya. Dari kelompok lain ada yang menambahkan? Lida sedikit menambahkan, Bu. Ya, silahkan, Lid. Ya, baik. Terima kasih untuk Lida ya yang telah menambahkan tadi ya untuk presentasi kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ike, Bu. Ya, silakan Ike. Kelompok dua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari dan sudah kita bahas pada pertemuan sekarang, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa gitu dari materi yang sudah kita bahas. Siapa yang mau menyampaikan? Firda, Bu. Ya, Firda, silakan, Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang revolusi Indonesia. Refleksi dari pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Mengenai refleksi dalam revolusi Indonesia. Ya, terima kasih pada Ike yang sudah menyampaikan refleksinya ya. Intinya bahwa semangat patriotisme dan semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para pejuang kita harus senantiasa kita miliki gitu ya, sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Ya, untuk selanjutnya kalian bisa mengisi evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di Google Form ya, dan linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group maupun di Google Classroom. Silahkan evaluasinya diisi. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas kelompok, yaitu pembuatan artikel ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita kembali bertemu di minggu selanjutnya mengenai paham-paham besar atau ideologi-ideologi besar yang berpengaruh terhadap bangkitnya nasionalisme di Asia Afrika. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan untuk dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita menutup acara Zoom meeting ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah berpartisipasi dalam Zoom meeting ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.